Udah pernah belum sih ke Taman Nasional? Ke Taman Nasional belum. Belum terlalu sih, belum banyak gitu sih. Udah ke beberapa taman nasional. Gunung Gede, ke Waikambas. Rinjani. Kalau buat ke tempat wisata-wisata alam gue pernah. Diving di Pramuka itu ada Taman Nasional yang di bawah lautnya. Itu gue ngeliat itu. Saya sudah sering ke Taman Nasional. Udah. Taman Nasional pernah. Udah. Yes. Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, sama Taman Nasional Gunung Cermai sih. Dan ke Bali Barat. Dari tempat-tempat yang lo datengin ini, mana yang paling berkesan banget buat lo? Yang paling berkesan sih Raja Ampat berkesan. Yang paling berkesan itu pas aku ke Lombok. Gue lagi tergila-gila banget sama curug yang ada di Bogor. Rada klise tapi komodo sih. Waktu ke komodo, gue waktu itu kayak live aboard kayaknya 3 atau 4 hari, dimana kita jalan-jalan di kapal doang. Setiap hari itu diving 3 kali. Pandawa. Soalnya masih biru banget, terus ada kayak tebing-tebingnya gitu. Waikambas. Karena gue ketemu gajah. Di Pulau Sempu di Malang. Karena di Pulau Sempu ini tuh itu benar-benar pulau yang terisolasi ya, yang dimana masih terjaga banget karena keanekaragaman hayatinya. Yang paling berkesan itu gue di Taman Nasional Gunung Cermai. Pertama kali yang namanya nyobain naik gunung. Jadi Semeru itu gunung tertinggi pertama yang pernah gue daki. Dan gue 3 kali ke sono sampai detik ini gue nggak pernah nyampe puncak. Karena di trip itu gue benar-benar 18 jam nonstop naik turun, nggak nginep. Taman Nasional Wasur di Papua, Kabupaten Merauke. Jadi kami sekeluarga langsung liburan Natal di situ. Gunung Argopuro sih, Taman Nasional kalau nggak salah itu dataran tinggi Hyang masuknya kalau gue nggak salah ya di Jawa Timur. Itu menurut gue paling berkesan. Itu jadi bener-bener ya udah di situ lo gue ketemu burung merak. Gue ketemu beruang, nggak ketemu sih, gue denger suara beruang. Dan menurut gue itu bener-bener kayak gila, gue di mana? Ini gue di mana nih? Bromo itu the experience of getting up to Bromo involved waking up at 3 a.m. and we naik jeep and we're just balapan with all these other cars to try and get to the top where we can watch the sunset. And I think that whole experience rasanya kayak Mad Max karena it's just very otherworldly. And then naik ke gunung sebelum sunrise and watching the sunrise from there is just absolutely magical. Just something you'll never see if you're living in the city all of your life. Di Taman Nasional Gede Pangrango itu lengkap banget semuanya. Karena di situ burung banyak banget, tanaman yang endemik juga banyak banget. Pokoknya kita kayak masuk ke dunia lain kalau pas ke Taman Nasional Gede Pangrango itu. Suka banget sama Tanjung Puting karena buat kesana itu butuh waktu yang nggak sebentar. Jadi kita tuh harus menginap di sebuah kapal kecil dan kapal itu berjalan menelusuri sungai sampai masuk ke belusukan hutan supaya kita bisa melihat kehidupan langsung orang hutan yang masih asri dan lestari. Tempat-tempat yang jarang saya jelajah itu justru wilayah-wilayah Sumatera. Sumatera itu saya pengen banget ke beberapa wilayah di Sumatera. Mungkin ke Danau Toba, mungkin ke Gunung Loser, mungkin. Waikambas. Pasti. Pengen ngerasain tuh gimana sih rasanya naik gajah. Dan Papua, Wakatobi, sama daerah Sulawesi yang kayak gue belum explore itu sih. Pengen banget itu yang nomor 1 Taman Nasional Gunung Leuser di Aceh. Raja Ampat sih. Yang Karimun juga tadi. Satu yang jelas Kartens Jayawijaya di Papua. Itu gue pengen banget. Ya itu kan termasuk 7 Summit dunia. Taman Nasional Bunaken. Paling karena gue masih Jakarta, gue pengen Pulau Seribu yang masih dekat. I think it's a good little weekend destination, and going to a place like that I think is very accessible for us Jakartans. Yang pertama sih itu Taman Nasional Gunung Rinjani. sama mau ke Taman Baluran di Banyuwangi. Alam di Kalimantan sih. Karena pastinya kita belum tahu kan. Gue pribadi belum tahu tuh di Kalimantan tuh. Pengen banget kesana cuman belum sempet. Karena gue orangnya suka banget sama yang laut-laut gitu dan Togian itu. Pengen lihat aja, belum pernah lihat komodo aslinya sama mau lihat pulau-pulaunya gitu.
sebab ya kenapa kita harus traveling ke taman-taman nasional ini. Pertama, kita harus build self awareness. Kita harus sadar diri bahwa kayak kita tuh harus lebih kenal tentang Indonesia. Kita tuh tinggal di sini dan Indonesia adalah negara yang dikunjungin banyak nih turis-turis untuk natural resource atau sumber daya alamnya. Dan itu untuk kita memahami mengenai itu kita harus traveling. Biar tahu ada apa di dunia ini, bukan cuma di rumah aja. Tapi harus di rumah aja soalnya lagi pandemi. Jadi menurut gue kita tuh benar-benar harus mengenal mengenal alam itu kayak gimana sih, karena kan di opportunity untuk lu tuh bisa ada di dunia ini sebagai manusia ya, itu tuh udah 1 banding berapa ratus juta triliun. Lu bisa ya lahir jadi daun atau jadi kerbau atau jadi apa. Karena kayak gue waktu naik Semeru, gue bisa sampai sini gitu loh. Gue siapa sih? Orang lain mah kayak, lu udah naik Semeru ya udah gitu kan. Tapi buat gue sendiri kayak, wow, gue bisa naik Semeru. Kalau kita masih muda, Indonesia luas bro. Lu harus jelajah itu Indonesia. Diri lu tuh kecil di dunia ini. So going out there and seeing these sites will definitely give you memories that you'll remember more. Itu akan membuka perspektif baru sih. Jadi kayak kita bantu perekonomian pariwisata Indonesia dan gak kalah saingnya sama yang di luar. Jadi itu bakal worth it banget sih buat kalian menurut gue. Tetapi ketika kita menyempatkan diri untuk menaruh hati dan perasaan kita di sana, pikiran kita di sana, maka kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman hidup yang berharga.